Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Sepanjang satu minggu yang telah lewat, Dia pelihara kita sampai hari ini, minggu yang terakhir di bulan Juni, semua karena penyertaan Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita mulai, coba lihat kiri kanan dulu, katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara, kita akan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Mari tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu yang tidak pernah berhenti hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Biar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Mari nyanyikan bersama. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Ya Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Besertaku, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di
syukur kami sebab Engkau baik bagi kami. Amin, Tuhan. Saat amin. ini kami rindu bersorak lebih lagi bagi Engkau. Jemaat yang mau bersorak bersama saya berkata, amin. Saudara, bukankah semua hari yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita adalah yang terbaik? Sudah percaya? Amin. Saudara, hari ini juga hari yang terbaik untuk kita beribadah sama Tuhan. Amin. Engkau yang percaya, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu. Sekali lagi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari, katakan hari yang terbaik. Haleluya. Nyanyikan bersama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Nyanyikan. Akan ku pikul salib-Mu, syukurlah kasih setia. Akan ku bertahan sebab Engkau kuat kami, teguhkan imanku. Mari bertepuk tangan semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa amin, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita belajar pujian ini, amin. Sama-sama nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Katakan Roh-Mu akan kupikul, salib-Mu, syukurlah kasih setia. Katakan Kau kuat kami Tuhan, sebab itu kami bertahan, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu yang terjadi. Ku mau selalu bersyukur, haleluya, senantiasa bersyukur, hatiku kan katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, akan kupikul salib-Mu, akan kupikul salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan sekali lagi. Akan kupikul salib, cukuplah kasih setia-Mu Tuhan, dan kami bertahan. Kau kuatku,
Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak. Saudara dapat memasukkan persembahan yang kedua di kotak di belakang yang sudah tersedia ketika saudara meninggalkan ruang ibadah. Haleluya. Sebelum kita memberi, Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepala sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini akan ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, Engkau memberkati setiap taburan kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan berkati hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan persembahan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat kesempatan untuk memberi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru saja bergabung di GBI Wotwar Palu. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 25 Juni 2023. Informasi ibadah raya minggu depan 2 Juli 2023 akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setelah ibadah raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Sherlyn Sakati MA. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikannya secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Sherlyn Sakati MA. Dan saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat yang ada di depan pintu masuk atau dapat mengisi link yang ada di akun sosial media GBI Wotwar Palu. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa yang ada di depan pintu masuk dan dapat mengisinya. Formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis jam 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2 dan terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin berdoa. Informasi bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutwar nomor 12 Palu, dengan 2 layanan, KB dan TK. Pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini, atau bisa langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutwar nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah informasi dari kami berdua. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Woodward Palu. Dan mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Boleh buka kedua tanganmu sama Tuhan, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Engkau, terpujilah nama segala pujian, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi. Terpujilah Engkau di tempat ini Tuhan, terpujilah namamu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Jemaat Tuhan, nyanyikan sama Tuhan, katakan ku naikkan, ya kami sembah Engkau Tuhan. Kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan, ku agungkan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu kami memuji-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Yang bersyukur sama Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, ya
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu ya. Terpujilah namamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Hanya bagimu. Terpujilah nama segala pujian. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, katakan sama Tuhan. Segala puji. Bukan sekedar lagu Tuhan. Ku tinggikan. Kasih Tuhan. Namamu besar dan ajaib Tuhan. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Itu nama yang ajaib bagi kami Tuhan. Katakan Yesus. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, ya, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, nyanyikan sama Tuhan sambil angkat tangan tinggi-tinggi. Nyanyikan Yesus. Ya Tuhan. Kau segalanya Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, oh, Kau segalanya bagiku.
Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh sama-sama kita sembah Tuhan. Namamu ajaib bagi kami, nama yang berikan kami kekuatan yang baru. Nama Yesus yang ajaib, tidak ada nama lain yang ajaib Tuhan. Tidak ada nama lain di hidup kami selain Engkau, Tuhan kami Yesus. Kau yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ya, angkat suara sembah Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus lebih dari siapapun, lebih dari siapapun dalam hidup kami. Kami nyanyikan Tuhan kebaikan-Mu setiap hari. Haleluya, ya, ya, sembah Tuhan. Aralama syatakan aralamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ya sembah Tuhan. Kau baik di setiap waktu, di setiap hari-hari hidup kami. Ya, oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mengalir Engkau di tempat ini Tuhan, mengalir Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ya, sembah Tuhan, sembah lagi. Karalabasyata, karalabaralabaralabaralabaralabasyata. Dikasihi di tempat ini. Engkau dicintai Tuhan di tempat ini. Engkau dikasihi di tempat ini. Adalah masyarakat. Kami mencintai-Mu lebih dari siapapun dalam hidup kami. Engkau yang kami percaya Tuhan. Tiada yang lain Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pertahanan kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan, yang tuntun langkah kami, yang tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, ya Tuhan Yesus. Hatiku mengasihi dengan segenap hatiku. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Kau lihat isi hati kami Tuhan. Tuhan, Kau lihat
sambil buka tanganmu di hadapan Tuhan. Hatiku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihimu. Kami mau mengenalmu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Kasih Tuhan, Tuhan kau lihat isi hatiku. Sekali lagi nyanyikan. Hatiku mengasihimu ya Tuhan. Hatiku mengasihimu ya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Engkau yang lihat isi hati kami Tuhan. Tuhan kau lihat isi hatiku. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh, hatiku mengasihimu. Kasih hatiku mengasihimu ya Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hati. Sambil lambaikan tanganmu sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Amin, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat. Tuhan kau lihat isi hatiku. Lagi. Tuhan kau lihat isi hatiku. Beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus. Karena kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Ada waktu bagi kami untuk beribadah, datang di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami yang datang ke tempat ini, kami pasti bawa pulang sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang sakit disembuhkan, Ya, Tuhan. yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, Ya. yang terikat oleh dosa dilepaskan. Amin. Di dalam nama Yesus setiap kami mengalami pemulihan, Ya, Tuhan. kesehatan dipulihkan, Amin. ekonomi dipulihkan, Ya. masa depan kami dipulihkan. Sebab itu kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tempat ini, di hati dan pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap kami yang mendengar kami diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Senang boleh ketemu lagi, apa kabar?
Saya percaya kita semua baik-baik saja, amin. Seperti lagu tadi, kita ingin mengenal Dia, amin. Karena itu saudara, Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah mengenal Yesus dengan baik? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya udah lama jadi Kristen. Saya aktivis di gereja ini. Saya udah hatam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan mungkin dari Wahyu sampai Kejadian, baca mundur ya saudara. Masa iya sih saya nggak kenal Yesus? Saudaraku yang kekasih, kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu baik. Kita aktif dalam kegiatan pelayanan itu baik. Kita tidak pernah absen dalam seluruh kegiatan ibadah itu baik. Tapi itu bukan jaminan lalu kita bisa dikategorikan sudah mengenal Yesus dengan baik. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-13 ayat 54 sampai ayat 55, saudara, orang di kampungnya Yesus hanya mengenal Dia sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu. Dikatakan begini, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Orang di kampungnya hanya mengenal Yesus sebatas anak tukang kayu. Mungkin di kampung. Kita berkatakan orang kampung. Orang kampung mungkin identik dengan orang yang berpendidikan ya kurang-kurang tinggi lah begitu. Saudaraku yang kekasih, ada di Alkitab namanya Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Tetapi dia hanya mengenal Yesus itu sebatas guru. Kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi loh. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Dia hanya mengenal Yesus sebatas guru. Sekarang, apakah engkau sudah mengenal Yesus dengan baik? Ini persoalan yang serius Bapak Ibu. Kita datang ke gereja setiap hari itu baik. Tapi bukan itu saudara. Jangankan saudara, murid-murid Yesus pun masih galau dengan Yesus. Mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Ada 3 bukti yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau saudara melihat di Matius pasalnya yang ke-8. Di sana ada angin ribut diredakan. Yesus bersama murid-murid berada dalam satu perahu. Jadi Yesus berada bersama dengan murid di perahu yang sama. Lalu dikisahkan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Lalu kemudian mereka membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan tolong kami. Saudara, Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka. Lalu kemudian Yesus menghardik angin dan danau itu. Sehingga angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Di ayat 27 kalau nggak salah coba kita lihat.
Mereka bereaksi heran. Heranlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Para murid. Yang 1 hari 24 jam loh bersama Yesus. 7 hari dalam seminggu. Tapi mereka berkata, orang apakah dia itu? Ketika Yesus mendemonstrasikan kuasa yang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Bahkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, para murid itu ada di sana. Baru saja Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan Alkitab katakan angin dan danau itu menjadi tunduk sekali. Artinya mujizat. Mereka heran. Heran itu bisa 2 hal. Heran bisa takjub. Tapi yang kedua heran bisa nggak ngerti. Ya kan? Kalau saudara nyanyi ku heran Allah mau memberi itu takjub. Tapi heran para murid ini bukan takjub. Karena ada kalimat yang menegaskan mereka heran dan berkata, orang apakah dia ini? Kita lihat lagi di ayat 27 tadi. Iya kan? Orang apakah dia ini? Ini kalimat adalah indikasi yang kuat bahwa murid-murid itu belum mengenal Yesus dengan baik. Bagaimana dengan saudara? Karena itu Rasul Paulus punya sebuah kerinduan. Lagu tadi luar biasa loh. Saya terinspirasi dengan lagu tadi. Saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, apakah engkau punya kerinduan untuk lebih mengenal Dia? Lebih dalam lagi. Apakah setiap kita punya kerinduan untuk lebih dalam lagi mengenal Yesus? Tidak cukup saudara datang ke gereja. Jangan kekristenan itu dimulai dan berakhir di baptisan. Ya udah, yang penting saya udah dibaptis. Yang penting saya hadir di gereja. Saudara harus terus punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Saudara, kenapa kita harus mengenal Yesus? Karena di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, kembali lagi kepada para murid. Mereka heran dan berkata, orang apakah dia ini? Mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Saudara, udah bertahun-tahun jadi anggota gereja itu baik. Tapi itu bukan jaminan saudara kenal Yesus. Kisah yang kedua saudara, ketika di Matius pasal 14, ketika Yesus berjalan di atas air, kemudian para murid itu ketakutan. Mereka pikir Yesus apa? Hantu. Saudara harus kenal betul mana Tuhan, mana hantu. Tuhan dan hantu itu beda tipis. Saudara harus kenal persis. Ya, mereka ketakutan, murid-murid itu ketakutan. Dan mereka pikir Yesus itu hantu, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa murid-murid itu belum mengenal Yesus dengan baik, saudara. Kita lihat di Yohanes pasalnya yang ke-6. Ada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Yohanes pasal 6 ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Di sana ada danau Galilea, ada danau Tiberias, ada danau Kineret, ada danau Genesaret. Berapa danau? Berapa danau? Kalau saudara bilang 4, jelas saudara belum pernah ke sana. Hanya ada satu danau yang biasa disebut dengan 4 dama itu. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus. Siapa Filipus? Salah satu dari muridnya. Yesus bilang begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, ayat 6 menjelaskan hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia mau uji, ya, apakah Filipus mengenal dia dengan baik. Apa jawab Filipus di ayat 7? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini jawaban yang sangat rasional. Tapi juga ini jawaban sebagai gambaran Filipus belum mengenal Yesus dengan baik. Sebab itu Filipus sempat ditegur oleh Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 9. Coba kita lihat. Di ayat 9 Yesus sempat menegur Filipus, ya kan? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Bukan hanya belum mengenal, tapi tidak mengenal. Ini parah loh saudara. Murid loh. Murid yang bersama-sama dengan Yesus. Apalagi tetangga kita. Yang gak percaya Yesus, gak baca Alkitab. Nah saudara, karena itu mereka suka menggugat iman Kristen. Suka menggugat Yesus. Nah saudara, kita baca terus Yohanes pasal 6. Ya kan? Kalau saya Filipus, ya kan? Ketika Yesus tanya begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saya pakai gaya Gus Dur, gitu aja kok repot. Harusnya, gitu aja kok repot. Nanti Yesus bilang maksud lo, ya kan? Lalu akan saya bilang, guru di sini nggak ada pabrik roti. Di sini juga nggak ada supermarket. Toko roti itu hanya ada di Palu. Ya, Koko ya kan. Nah saudara, lagian coba kita tanya, kalau di kampung pabrik roti ada, satu hari dia produk berapa? Sementara ini 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak. Apalagi kalau di situ ada orang Manado. Ada orang Batak, ya kan? Nah saudara, maka saya akan bilang, guru, ada dua hal yang bisa engkau buat. Yang pertama, bukankah sejauh mata memandang kita melihat batu, batu dan batu. Batu kecil, batu sedang, batu besar. Saya tahan dulu, nanti Yesus penasaran. Dia bilang, maksud lo apa? Saya bilang begini, iblis pun tahu engkau sanggup merubah batu jadi roti. Amin? Kok gak ada amin? Iya kan? Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Iya kan? Yesus tahu apa yang hendak dia lakukan terhadap orang banyak itu. Tapi Filipus tidak mengenal dia. Kalau engkau tidak mau melakukan hal yang spektakuler, merubah batu jadi roti, maka ada hal yang kedua. Apa itu? Tutup rasa lapar mereka. Kan bisa. Karena Yesus yang menciptakan keinginan untuk makan itu.
Keinginan untuk makan itu nggak bisa dibeli loh. Itu diciptakan Tuhan. Iya kan? Ada orang itu saudara nggak bisa makan loh. Iya kan? Nggak bisa makan dia. Kalau saudara makan hari ini dengan baik, itu anugerah loh. Amin. Ya udah tutup aja rasa lapar mereka seminggu, 2 minggu, sebulan. Biar yang langsung jadi langsing lagi. Ya kan? Tapi mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Ada yang namanya Andreas ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini kalimat yang bagus. Kenapa? Karena Andreas cukup kreatif. Dia menemukan 5 roti 2 ikan punya anak kecil. Tapi kalimat berikutnya sebuah kalimat yang melecehkan Yesus. Apa dia katakan? Ya, dia katakan di ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, itu kalau ada kata tetapi itu mengingkari, ya kan? Tetapi, ya kan? Apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Ini melecehkan Yesus. Harusnya ketika dia udah dapat 5 roti 2 ikan, bawa kepada Yesus. Guru, aku menemukan 5 roti 2 ikan punya anak kecil. Sekarang aku bawa kepadamu karena engkau sanggup melipat gandakan. Betul? Tapi mereka rata-rata belum mengenal Yesus. Bahkan tidak mengenal Yesus. Saya khawatir saudara datang ke gereja tapi saudara tidak kenal Yesus dengan baik. Hanya sebagai rutinitas. Hanya karena saudara terlahir sebagai orang Kristen. Saya khawatir loh. Dan karena itu saudara, ketika imanmu digugat, ketika ada masalah, ada pergumulan, imanmu mulai goyah. Nah, karena itu Bapak Ibu, Yesus membawa mereka ke satu daerah namanya Kaisarea Filipi. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-16. Di Matius pasalnya yang ke-16, Yesus bawa murid-murid itu ke daerah Kaisarea Filipi ayat 13. Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi dulu bernama Panias, hari ini bernama Banias. Kalau saudara ke Israel, saudara tidak mampir di daerah ini sebuah kerugian. Kenapa? Karena di daerah itu lahir sebuah gereja. Embrio gereja itu di daerah itu. Ya. Daerah ini tidak begitu jauh dari Gunung Hermon. Nah, kalau saudara pergi ke Israel pada bulan-bulan Oktober, ya bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, apalagi dimulai Desember ada salju, pasti kita ke Hermon. Ya. Nah, kalau saudara ke Hermon, biasa saya selalu wanti-wanti guide lokal di situ atau juga tour leader supaya kita mampir sejenak di Banias atau dulu Kaisarea Filipi atau sebelum Kaisarea Filipi namanya Panias. Nah, daerah ini adalah daerah di mana komunitas di situ menyembah dewa yang namanya Dewa Pan. Dewa apa Bapak Ibu? Jangan keras-keras, ini musim politik, ya kan? Daerah ini orang menyembah Dewa Pan. Dalam mitologi Yunani ada banyak dewa. Dan kalau saudara searching di Google, ya, misalnya kalau di Google kan ada di Wikipedia, ya, saya akan bacakan supaya jangan dianggap saya salah, ya. Pan adalah dewa Yunani berwujud separuh manusia, separuh kambing. Dan Dewa Pan ini suka mengintimidasi orang kalau orang itu tidak menyembah dia. Maka
Setiap orang yang terintimidasi ada terjadi panik. Ya kan? Panik itu berakar dari kata pan. Indonesia mah partai. Ya. Saya pernah khotbah di DPR RI ini. Saya bilang kalau Anda masih suka mengintimidasi orang, roh pan ada padamu. Ini di DPR RI loh. Nah, Bapak Ibu, Yesus bawa mereka ke Kaisarea Filipi. Untuk apa? Untuk dievaluasi. Ya kan? Yesus ya bertanya ia bertanya kepada mereka di ayat 13, kata orang siapakah anak manusia itu? Saudara, ayat 14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Selesai. Hanya sampai di situ. Jadi rupanya murid-murid terjebak dengan pemahaman banyak orang bahwa Yesus hanya sebatas nabi dan rasul. Ya toh? Tetangga kita hanya mengenal Yesus sebatas nabi dan rasul. Ya, mereka mendasarkan pada kitab suci mereka Al-Masih itu Isa Al-Masih. Tapi dalam banyak hal Isa Al-Masih dan Yesus itu ada perbedaan yang mendasar. Keluarganya, ya kan? Karena di sana ya ibunya Isa itu saudaranya Harun. Nah, ini enggak connect dengan Alkitab. Ada saudaranya Harun namanya Miriam. Ini beda waktu, beda orang. Nah, saudara, kalau saya bahas di sini bisa bahaya lagi, saudara ya itu. Lalu kemudian lahirnya di bawah pohon kurma. Saudara, di Bethlehem itu enggak ada pohon kurma di situ. Kenapa? Karena Bethlehem itu daerah kalau musim salju, musim dingin teramat dingin. Ya. Nah, kalau di daerah di Israel, pohon kurma itu subur di daerah dekat Laut Mati, di Jericho. Ya. Jadi walaupun di situ musim dingin tapi agak sedikit hangat gitu. Jadi kalau Isa lahir di bawah pohon kurma berarti bukan di Bethlehem. Ya toh? Bahwa kematiannya ya, dia tidak disalib, Yesus disalib. Ya. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Lalu mungkin orang bertanya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Bisa ya, bisa tidak. Kalau saya gali dari segi nama, Isa, Yesus itu juga bukan nama asli. Isa juga bukan nama asli. Ya. Yesus itu kan terjemahan dari kata Jesus. Iya kan? Bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Yunani, Yesus. Nah, Yesus punya nama asli siapa? Yehosua. Yehosua. Nama pendeknya Yesua. Ya, Yesua. Dia orang Ibrani, dia punya nama Ibrani, tapi di zaman Yesus tidak menggunakan bahasa Ibrani dalam banyak hal. Sebab bahasa Ibrani itu digunakan di sinagog. Di zaman Yesus ada beberapa bahasa. Bahasa Yunani digunakan di kampus, di dunia intelektual. Bahasa di pasar, bahasa hari-hari adalah bahasa Aram. Nah, tentu Yesus punya nama dalam bahasa Aram. Ternyata Yesus punya nama bahasa Aram ada, Isomasika. Ya. Nah, mungkin Arab itu mengambil, ya karena bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu satu rumpun, bahasa Semitik. Ya.
Mungkin dia langsung mengambil dari induknya, iso. Nah, Arab tidak mengenal vokal O. Dia hanya mengenal A, I, U. Sehingga mungkin jadi Isa. Nah, di abad-abad pertama memang mereka menggunakan, orang Kristen menggunakan nama Isa. Tapi ke sini Arab Kristen tidak lagi menggunakan nama Isa, tapi menggunakan Yesua. Ya. Oke, saudara, ini hanya sekedar informasi. Ya, bisa sama, bisa tidak. Dari segi apa kita melihat. Nah, kemudian ketika Yesus mendesak para murid, ya, di ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pendapat para murid itu lebih penting daripada apa kata orang. Tetangga kita mungkin hanya mengenal dia sebatas nabi. Jangan ikut tetangga. Jangan ikut apa kata orang. Amin. Jangan ikut-ikutan. Amin. Nah, saudara, saya membayangkan ketika Yesus mendesak dengan bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saya sedang membayangkan mereka bingung, galau. Mungkin para murid itu saling menatap dan main kode mata begitu. Gitu kan? Siapa ya, siapa ya? Mereka nggak tahu gitu. Tapi kemudian di ayat 17, ya, di ayat 16 maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini jawaban yang luar biasa. Maka di ayat 17 Yesus merespon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Itu bukan hasil pemikiran seorang Petrus. Bukan kesimpulan berdasarkan pengalaman empiris bersama Yesus. Tapi itu ilham. Amin. Itu ilham. Ya, dikatakan bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ini jawaban yang kemudian Yesus merespon secara luar biasa dengan berkata, berbahagialah engkau. Pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias anak Allah yang hidup, maka kita ini adalah orang yang paling bahagia di bawah matahari ini. Amin. Kenapa kita bahagia? Karena Roma pasal 10 ayat 9 kita lihat. Ya kan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini luar biasa. Ketika kita menyebut Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, kita orang yang paling bahagia. Kenapa? Kita diselamatkan. Dan urusan diselamatkan, hal pertama yang harus diselesaikan adalah DOSA. Apa itu? Dosa. Dan berita menarik, berita sukacita, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat. Ya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Dan luar biasa saudara, Alkitab itu
Ya, kita bukan hanya menerima pengampunan dosa. Untuk apa kita menerima pengampunan dosa? Tapi status kita masih tetap orang berdosa. Jangan ada di antara kita berkata status kita orang berdosa. Kalau saudara merasa masih statusmu masih orang berdosa, saudara melecehkan Yesus. Darahnya yang tercurah 2000 tahun yang lalu, saudara lecehkan. Kita bukan hanya menerima pengampunan dosa Bapak Ibu. Tapi Yesus ubah status kita. Status kita di-upgrade. Roma pasal 3, 24. Kalau saudara mungkin terpengaruh dengan ayat 23, kita baca dulu ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, di situ koma, bukan titik. Ada banyak orang Kristen setelah membaca ayat ini ambil kesimpulan, saya orang berdosa. Ini orang belum kenal Yesus. Ya. Itu koma, kalau baca Alkitab biasakan cari tanda titik. Ya kan? Titiknya ada di mana? Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Maka saudara dan saya bukan lagi status orang berdosa, tapi orang benar. Halo, siapa orang benar? Oh, masih ragu. Masih ragu. Waktu saudara dibaptis, keluar dari air baptisan, Alkitab bilang engkau menjadi ciptaan baru. Apanya yang baru? Status. Alkitab bilang kita sudah dibenarkan dan kita menjadi orang benar. Status loh, saya bukan bicara perbuatan. Saya bicara status. Maka itu Alkitab bilang, doa orang benar besar kuasanya, saudara sudah dibenarkan. Hanya saja saudara tidak mau mengakui status itu karena perbuatanmu masih belum benar. Ya loh, perbuatanmu masih belum benar. Saya menyadari status saya orang benar, maka saya tidak akan mau dalam kesadaran untuk berbuat dosa. Kenapa saya nggak mau berbuat dosa? Status saya orang benar loh. Iya toh? Status saya orang benar, maka saya nggak mau berbuat dosa. Bukan hanya karena tidak dilihat oleh istri, suami, gembala, apalagi gembala. Gembala nggak kepo loh. Ya kan? Yang kepo itu dokter. Dokter itu kepo. Coba saudara ke dokter. Dia tanya semua. Udah berapa hari sakit? Keluhannya apa? Iya kan? Diperiksa. Terus dibilang, oh bapak ada gula. Sampai gula aja dokter mau cari tahu gitu loh. Punya gula di rumah apa enggak? Dokter itu kepo. Dan dokter harus kepo. Ya, kalau enggak bisa. Ya kan? Nah saudara, status kita orang benar. Maka itu hiduplah engkau sesuai dengan statusmu. Banyak kita hidup dengan status palsu. Iya kan? Status palsu. Ya. Kalau ada sesuatu kita ketawa kita tulis WK. Gimana ketawa WK? Atau sisi. Atau hahaha. Padahal dia nggak ketawa. Ya, cuman statusnya doang gitu loh. Nah, jadi mari kita hidup sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Amin. Kalau engkau sadari statusmu, tidak ada peluang untuk bikin dosa. Amin. Status loh. Nah, jadi lihat bahwa kita ini bahagia. Karena dosa kita sudah diampuni. Bahkan status kita di-upgrade jadi orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi Yesus bilang begini. Di ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus.
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Kita tidak akan dikuasai oleh alam maut. Apa itu alam maut? Iblis dan perbuatannya. Kita tidak akan pernah lagi dikuasai oleh setan. Kalau engkau sudah hidup sesuai statusmu orang benar, maka setan tidak akan menguasai engkau. Amin. Amin. Tapi ada banyak orang Kristen masih kesetanan. Sampai-sampai setan protes. Iya kan? Kok orang manusia, kok orang-orang pada kesetanan. Kami bangsa setan gak pernah keoranan. Iya dong. Setan protes itu. Ya. Nah saudara, alam maut tidak akan menguasainya. Kita diberi kuasa. Saudara, di awal-awal pertobatan saya, 8 bulan sampai 1 tahun. Oleh orang tua saya, keluarga saya mau dirampas lagi. Dan mereka menggunakan kuasa gelap. Karena mama saya itu dukun. Karena kami itu orang di sana itu ya, rasanya nggak lengkap hidup. Kalau hanya berharap sama Tuhan katanya udah lama mati. Ya, jadi ada okultisme. Itu sama di orang Manado zaman dulu. Dia datang ke gereja memuji Tuhan. Tapi di sini ika perutnya aduh kayak umbul-umbul, adalah kain merah, kain putih ya kan. Umbul-umbul tuh. Ya. Nah, ibu saya berusaha untuk mati-matian menarik saya. Di gejala-gejala awal karena saya nggak ngerti. Ya, ada suara yang datang kepada saya berbicara, orang pikir saya sinting gitu berbicara sendiri ya. Tapi saya sedang berbicara dengan suara yang jelas tapi nggak ada rupa. Ya. Ya saya juga nggak ngerti. Ibu saya bawa saya ke dukun. Ya, itu di daerah Gebang Rejo itu. Ya begitu. Kalau dukun itu ada sesama dukunnya. Ya mungkin guru spiritual. Kalau dukun mungkin terlalu, kata dukun terlalu kasar mungkin. Ya, ada guru spiritual. Nah saya dimandiin ya pada malam Jumat dengan macam-macam doa-doa. Terakhir guru spiritual dari ibu saya itu mengalah juga, dia bilang begini, ada roh yang mengganggu anak ini. Dan roh itu terlalu besar untuk dikalahkan. Walaupun terlalu besar untuk dikalahkan, tapi kita harus berusaha. Kalau enggak hanya ada 2 kemungkinan. Kalau dia kuat, dia gila. Dan kalau tidak kuat, mati. Wow. Saudara saya jadi takut juga. Ya, saya nggak ngerti waktu itu. Kan hanya suara yang berbicara kepada saya. Kadang saya pergi ke tempat ya berjalan, suara begitu jelas. Saya bicara. Jadi, nah karena mama saya itu dukun, dia pikir saya akan mewarisi ilmu dukunnya. Dan dia pikir saya akan kemasukan bangsa jin. Dan saudara di sana ada jin jahat, jin baik. Nah jin mana ini yang masuk nih saudara ya. Nah tapi saya mau katakan 8 bulan sampai 1 tahun. Waktu saya sekolah di teologi UKIP. Ya, setiap malam saya mimpi saya mau dicengkram ya. Mau dicekik oleh iblis, oleh setan. Tapi roh saya itu tetap sadar. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini gak mempan. Terakhir ibu saya juga dibaptis kok. Haleluya. Tapi 19 tahun loh saya berdoa. Nah Bapak Ibu. Jadi lihat kita tidak dikuasai oleh alam maut. Yang ketiga yang terakhir. Tinggal 5 menit ya. Nah saudara. Ayat 19 ini menarik. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Kita diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, kita diberi kunci. Dan kunci itu bicara 3 hal. Yang pertama, kunci bicara otoritas. Apa Bapak Ibu?
otoritas, kuasa. Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kunci pertama bicara kuasa. Amin. Yang kedua, kunci bicara kepemilikan. Amin. Maka saudara dan saya diberikan kunci kerajaan surga, berarti kita pemilik surga. Yang lain mudah-mudahan. Ya toh? Yang lain mudah-mudahan. Tapi kalau setiap kita yang mengenal Yesus dengan baik, kita sadar status kita sebagai orang benar, maka kita mau berjuang untuk hidup sesuai dengan status kita. Dipastikan kita pemilik surga. Iya kan? Kalau saudara lihat di luar sana, ya di YouTube ada orang nyanyi grup band, pintu surga, di manakah engkau berada? Hari gini pintu surga nggak tahu capek deh. Maka saya menjawab dalam sebuah lagu, saudara lihat aja di YouTube saya. Orang bertanya-tanya, di manakah pintunya untuk dapat masuk ke surga? Dalam kitab Injilnya, Isa putra Maryam berkata, aku pintunya. Amin. Iya, di mana itu? Yohanes pasal 10 ayat 9. Kalau Isa menurut pemahaman tetangga diberikan Injil. Nah ini kan pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyesatkan. Ya kan? Yesus itu tidak menerima Injil karena Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Amin. Iya. Jadi kunci bicara otoritas, yang kedua kepemilikan. Maka kita pemilik surga. Amin. Yang ketiga, kunci bicara akses. Saudara tinggal di apartemen, lantai 15, ada tamu, saudara harus jemput dia di lobi. Kalau enggak dia nggak bisa naik, karena dia nggak punya akses. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah akses menuju surga. Amin. Karena itu saudara, simpan kunci itu. Jangan pernah saudara tukar dengan calon suami, calon istri, jabatan, harta, kekayaan. Amin. Sewaktu-waktu saudara pulang, kunci sudah ada. Karena di sana dia siapkan tempat bagi kita. Tinggal mencocokkan kunci. Amin. Kalau saudara mau duluan silakan, saya belakangan aja. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mengenal Yesus dengan baik. Dan saya mau bilang begini, apa sih tandanya kita mengenal Yesus? Masalah. Tidak ada sekolah kita untuk mengenal Yesus, nggak ada. Ada banyak orang yang bergelar S3, tapi sesungguhnya dia nggak mengenal Yesus. Bahkan ada yang ngaku-ngakunya S3, jadi mualaf. Ya kan? Tetapi masalah. Makanya kalau engkau mengalami masalah, itu adalah sebuah ujian apakah engkau mengenal Yesus dengan baik. Ketika ada masalah, engkau bersungut, engkau mengeluh, maka sungutmu itu menunjukkan engkau belum mengenal Yesus dengan baik. Tapi kalau engkau ada masalah, engkau bersyukur, memuji Tuhan, maka syukur itu menunjukkan engkau sudah mengenal Yesus dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara di waktu yang singkat. Kiranya Roh Kudus akan terus berbicara, memperjelas apa yang disampaikan, sehingga mereka tidak melupakan, tapi itu menjadi rema dalam hidup kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Mari berdiri bersama. Haleluya. Hidupku menggenapi
Terima kasih Tuhan karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Sebagai bukti bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kami. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, ajaib, sempurna dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berada di minggu yang terakhir di bulan Juni. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kami. Sekalipun ada banyak hal yang kami alami dalam hidup kami, tapi kami boleh melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Mengenal pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah menyimpang. Kami tidak pernah mengikuti kemauan kami ataupun kehendak dunia, tapi kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang firman-Mu sampaikan, apa yang firman-Mu katakan, biar kami senantiasa melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Sekalipun ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, bahkan mengarahkan kami, mengajar kami apa yang seharusnya kami lakukan sehingga kami bisa finishing well, kami boleh menyelesaikan perjuangan iman kami dengan baik dan sempurna selama kami ada dalam dunia. Kuatkan dan teguhkan kami, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu, yang sudah mengajar kami apa yang harus kami lakukan agar kami tetap setia, kami tetap kuat, kami tetap menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal selama kami hidup dalam dunia. Karena kami mengenal Engkau secara pribadi, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau dalam hidup kami, dan kami tetap setia sampai pada akhirnya. Berkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di Jakarta, bahkan juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan berkati, keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang akan terus menolong, menyertai, memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa kami ada dalam kendali Tuhan, ada dalam otoritas Tuhan. Tuhan kira akan menolong, berkati pemerintah kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dari pusat sampai ke daerah. Juga aparat keamanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga tetap tercipta keamanan di tengah bangsa negara kami. Bahkan juga dalam menghadapi tahun politik, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan, bahkan mungkin hari ini Engkau Allah yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Biar mereka semakin mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Mereka semakin mengasihi Tuhan dan memberikan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Biar keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring sakit, baik di rumah pun di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan akan tertumpang, menjamah dan menyembuhkan mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak-anak dari sakit penyakit apapun juga. Dan kesehatan kuota mereka boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang masih ada di Jakarta saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan juga untuk kembali ke Palu, Tuhan menyertai dan melindungi tiba di Palu. Tuhan senantiasa menolong dan berkati gembala kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sepanjang minggu yang kami akan jalani, kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang akan menolong kami. Engkau Allah yang akan memampukan kami. Hikmat kemampuan daripada Tuhan yang akan mampukan dan menolong kami menjalani sepanjang minggu yang akan berjalan. Sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan dengan kedua tangan kami. Yang disertai takut akan Tuhan, kami percaya dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk orang-orang tua yang bergumul, khususnya untuk kebutuhan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan dan juga usaha serta
Apa yang kami lakukan, kami upayakan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Persembahan-persembahan kami Tuhan berkati, bahkan sebentar kami akan berikan persembahan untuk Komisi Pemuda dan Anak. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Menyempurnakan ibadah kami Bapa, menyempurnakan firman-Mu Tuhan, menyempurnakan pujian penyembahan kami, menyempurnakan doa-doa kami Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Diberkatilah setiap kita yang datang dengan sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan. Diberkatilah kita yang dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Diberkatilah kita yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan bertekad untuk melakukan dalam hidup kita setiap hari. Biarlah kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, hikmat yang dari Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, bahkan memampukan kita dalam tugas dan tanggung jawab kita tetap setia mengasihi Tuhan, mengenali Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.